Kami memilih Argopuro karena panjang jalurnya. Bukan karena mitosnya, itu yang selalu kukatakan pada orang-orang, melainkan karena tantangan. Rute panjang, medan yang menguras, dan peluang untuk menguji batas. Dengan 3 kantong ransel, 2 tenda, dan semangat yang masih cerah, aku, Rian, dan Sari berangkat dari base camp pagi itu. Angin di lembah terasa biasa saja. Bau tanah dan rumput basah pagi menyapa seperti rutinitas. Suasana masih terasa normal, seperti perjalanan gunung pada umumnya. Langkah-langkah awal masih riuh oleh canda. Kami bercanda tentang siapa yang akan paling lama mengeluh, siapa yang paling jago masak mie instan di tenda, siapa yang paling cepat menyerah. Rian membanggakan kompasnya yang baru. Sari sibuk mengecek peta dan aliran air di ponselnya. Aku membawa kamera kecil untuk merekam beberapa klip, entah untuk kenangan atau sekadar pembuktian bahwa kami pernah ke sana. Tapi hutan Argopuro membuka pintunya pelan, dan perlahan suasana berubah. Pohon-pohon yang semula tampak rapat dan menghijau mulai menutup di atas kepala kami. Cahaya menjauh seperti sedang ditarik oleh tangan tak terlihat. Semakin ke dalam, suara dunia luar menciut. Desiran angin menjadi gemerisik daun yang tak pernah cukup. Kami tetap berjalan, menggerogoti rute demi rute, tapi ada beban halus yang mulai menempel. Bukan pada tubuh, melainkan pada pikiran. Siang itu kami melewati jalur yang semestinya lurus melewati punggungan. Menurut peta, lekuk jalan harus jelas. Kami menandai pohon berlubang sebagai tanda kami lewat sini. Namun tak bagaimana, setelah menyusuri 2 jam, jejak yang sama memberi rasa asing. Arah yang sama terasa berputar. Kompas Rian yang tadi dibanggakan beberapa kali bergeser jarumnya seperti tersengat. Peta Sari tetap menunjukkan jalur, namun di medan nyata, jalur itu tampak seperti berubah bentuk ketika kita tidak melihatnya. Mungkin cuma kabut, kataku. Kami tertawa kecil mencoba menormalkan rasa janggal itu. Mendekati sore, kami menemukan kawasan yang lebih rapat lagi. Tanaman rotan menjalin seperti tirai, akar-akar menonjol dan tanahnya berwarna hitam pekat seperti menyerap cahaya. Di sana, di tengah jalur, kami melihat sesuatu kecil tergeletak. Seutas kain putih kusut, penuh tanah, setengah terkubur. Di sampingnya, sebuah bunga melati, segar tapi berdebu. Tangan kami tiba-tiba terasa dingin ketika mengangkatnya. Saril megang bunga itu, sesaat matanya kosong, seperti menyapu ingatan beberapa detik. Lalu meletakkannya kembali tanpa kata. Kami berdebat sebentar, apakah itu tanda orang lain lewat atau semacam pertanda ritual. Aku mencoba berpikir logis. Mungkin perlintas lain meninggalkan sesajen, pendaki lokal mungkin meletakkan penanda. Tapi ada hal lain, suara. Di sela-sela daun yang bergesek seperti ada bisikan tipis yang bukan suara hewan. Bukan angin yang menggoyang, bukan ranting yang patah, melainkan mirip ucapan yang tak bisa dipahami. Di saat itu pula, nafas kami serasa terdengar lebih berat. Rian mengusap pelipisnya. Wajahnya menegang seperti menahan tawa dan ketakutan sekaligus. Malam pertama, kami mendirikan tenda di sebuah celah kecil yang tampak seperti tempat yang wajar untuk bermalam. Aku berusaha menata logistik, menyalakan kompor, dan membuat semangkuk mie. Ritual yang menandakan kami baik-baik saja. Tetapi di luar, hutan membentuk ritme lain. Kicauan burung malam berpadu dengan suara serangga. Namun di sela-sela itu terdengar suara lain. Ranting patah jauh tapi jelas, seperti langkah yang tidak beraturan. Kami saling berpandangan. Lelukon tadi lenyap. Ketika malam semakin pekat, suara-suara itu berubah menjadi lebih akrab dan personal. Ada kalinya daun bergesek persis di tepi tenda, dan ketika kami menoleh,
Tidak ada apa-apa selain bayang-bayang dan lampu senter kami yang terpancar tipis ke arah semak. Di saat itu pula Sari mendesah dan berkata, "Aku bermimpi seseorang berdiri di dekat tenda menatapku." Suaranya masih berat, seperti baru bangun dari mimpi yang tak mau dijelaskan. Ketegangan itu bertumpuk. Tidur kembali terasa berat. Setiap kali aku hampir terlelap, suara detak, entah ranting, entah sesuatu yang mengetuk membangunkan aku lagi. Jam menunjukkan dini hari ketika sesuatu menimpa tenda. Sebuah benda kecil mendarat di luar kain, menghasilkan bunyi lembut seperti kain menyentuh tanah. Dari dalam tenda, kami saling menyentuh bahu, seperti menyepakati satu hal bahwa besok pagi kami akan cek area luar lebih teliti. Namun, sebelum tidur, masing-masing dari kami menyadari satu hal. Benda-benda kecil itu, kain, bunga, sesajen, muncul bukan di jalur utama, melainkan di dekat tenda. Seolah-olah sesuatu ingin memberi tanda atau memperingatkan atau memanggil. Ini berakhir bukan dengan jawaban, melainkan dengan pertanyaan. Hutan yang kami masuki bukan sekadar hutan. Ia tampak seperti ruang yang hidup sendiri, yang mengatur arus langkah kami, yang mengubah peta kecil di tangan Sari, yang membuat kompas Rian berkelit. Ketika fajar pertama menipis di celah-celah pohon, kami berdiri bersama, menatap jejak-jejak yang tak jelas dan benda-benda yang tak tahu dari mana datangnya. Di hati kami ada rasa yang sama. Kita belum tahu apa yang menunggu di balik rimbunnya Argopuro, tetapi hutan ini sudah mulai perhatian kita dengan caranya sendiri yang halus dan mengerikan. Pagi itu kabut masih menggantung berat ketika kami melanjutkan langkah. Cahaya matahari belum cukup kuat menembus kanopi, sehingga semesta seolah bergerak dalam nada abu-abu yang membuat semua benda kehilangan tepinya. Kami menimbun bekal dan menutup tenda dalam diam. Tidak ada canda seperti di hari pertama, hanya bunyi resleting yang cepat dan napas yang ditahan. Ada sesuatu di udara yang membuat kami tahu hari ini tidak akan biasa. Rute yang kami ikuti seharusnya lurus, menuruni lereng, lalu melewati sungai kecil. Tetapi setelah berjalan setengah jam, kompas Rian lagi-lagi berputar sedikit ke kanan, lalu ke kiri tanpa alasan. GPS di ponsel Sari menampilkan garis yang patah-patah. Titik biru yang menunjukkan posisi kami kadang lagi melompat beberapa puluh meter ke arah yang berbeda. Kalau begini terus, kita bakal muter, gumam Rian. Suaranya tipis. Aku memperhatikan pohon-pohon sejajar yang kami lewati, mereka tampak sama, seperti pengulangan yang tak berujung. Satu pohon, lalu satu pohon lagi, lalu lagi, sampai namanya pun terasa kabur. Kami memutuskan mengikuti jejak kaki setapak yang terlihat samar di tanah, tanda yang biasanya menenangkanku karena artinya ada jejak manusia lain. Jejak-jejak itu awalnya konsisten, tapak sepatu, lalu dua, lalu tunggal. Seperti seseorang berhenti lalu berjalan lagi. Namun semakin kami mengikuti, pola itu berubah. Jejak yang semula jelas menjadi lebih sempit, ukuran yang tak wajar, lalu menghilang seperti ditelan akar. Di samping jejak itu, sesekali ada sisa-sisa. Kain putih kecil, kelopak bunga, atau batu mungil yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk panah samar. Setiap kali kami menemukan satu, udara seolah menahan napas. Suasana fisik kami memang lelah, tulang-tulang pegal, otot-otot kaku. Namun rasa capek kali ini bercampur dengan sesuatu yang lebih dalam, ketidaknyamanan yang membakar pelan. Obrolan kami menyusut menjadi instruksi-instruksi singkat. Di sebuah tikungan, Rian menoleh dan berkata dengan nada yang hampir seperti mengeluh, "Siapa yang menaruh ini?" Dia menunjuk pada kain putih kecil yang tergantung di cabang rendah, berkibar pelan. Kami semua merasakan otot-otot di leher menegang. Di tengah hari, terjadi sesuatu yang memecah ketegaran. Suara tawa, tawa sayup yang bukan milik kami. Ia merayap dari antara pepohonan, lembut namun tidak wajar. Tawa itu bukan tawa yang lepas, melainkan tawa yang berulang seperti rekaman yang diputar ulang sedikit demi sedikit. Kami berhenti, menempelkan telinga pada hutan. Sari menunduk, wajahnya memucat.
Itu bukan tawa manusia biasa, bisiknya. Rian mencoba mengimbangi. Mungkin burung, mungkin angin. Namun suara itu bukan suara binatang yang kukenal. Nadanya memiliki ritme seperti mengejek. Ketegangan memuncak ketika kami sampai di sebuah palung sempit yang harusnya bisa kami lewati dengan hati-hati. Di situ kami menemukan sesuatu yang membuat darah di bawah kulit merinding. Jejak anak kecil, tapak kecil yang jelas, baris jari kecil pada tanah lunak mengarah ke dalam semak lalu berhenti begitu saja. Di samping jejak itu, sesekali ada sisa-sisa, kain putih kecil, kelopak bunga atau batu munggil yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk panah samar. Setiap kali kami menemukan satu, udara seolah menahan napas. Kami memutuskan untuk berhenti sebentar, menimbang opsi, mundur atau lanjut. Rian menegaskan, kita di sini bukan untuk hal-hal yang berbau mistis, kita fokus ke rute. Tetapi nada tegasnya rapuh. Sari, yang kini tampak gelisah lebih dari sebelumnya, menolak dengan halus. Kalau ada anak, kita harus cek. Kalimat itu dilemparkan sebagai alasan tetapi suaranya gemetar. Aku sendiri merasakan tubuh seperti tertarik belah antara naluri ingin menolong dan rasa takut yang tidak rasional. Kami mengikuti jejak itu perlahan, seperti memasuki wilayah yang mungkin dimiliki oleh sesuatu yang lain. Di dalam semak, jejak itu berakhir di sebuah lapangan kecil yang dikelilingi pohon-pohon tua. Di tengah lapangan ada sesuatu yang teratur. Susunan batu kecil membentuk lingkaran. Di tengahnya sebuah mainan kecil. Boneka kain yang sudah pudar warnanya, mata jahitnya satu hilang, bibirnya kotor. Di sampingnya beberapa bunga melati lagi-lagi terletak rapi. Aku merasakan tangan gemetar ketika menyentuh boneka itu. Bulu kuduku merinding. Ada rasa seolah tempat itu baru saja ditinggalkan atau ditinggalkan dengan sengaja. Kami tak berani berlama-lama. Sari yang menatap ke arah pohon tiba-tiba memegang lengan Rian. Ada yang berdiri di sana, bisiknya. Aku menoleh, menempatkan senter pada posisi sumbing. Di balik kabut, sebuah sosok tampak setengah menempel pada batang pohon, panjang dan tipis. Ketika kami menatap, sosok itu menghilang seperti asap yang tersapu. Rian melangkah maju, namun ujung kakinya seperti terbelah antara keberanian dan kegugupan. Mungkin bayangan, dia berusaha meyakinkan, tetapi suaranya terbawa angin. Perjalanan kami berlanjut dengan aura tegang yang terus menumpuk. Tiba-tiba, saat menuruni sebuah lereng curam, peralatan kami mengalami kehancuran. Tali yang terikat pada ransel hampir putus seolah digesek sesuatu yang tajam dari dalam hutan. Senter cadangan Rian mati total, padahal baterai baru saja diganti. Alat yang biasanya andal mulai menolak kita. Rasanya seperti hutan tidak ingin kita maju dengan perlengkapan lengkap, seolah ingin membuat kita rentan. Konflik kecil pun tumbuh menjadi luka yang lebih besar. Rian mulai menyalahkan Sari karena terlalu berhati-hati. Sari menyalahkan Rian karena kompasnya rusak. Aku menengahi, mencoba menyejukkan suasana, namun kata-kata terasa kosong di antara bisikan yang menempel pada dedaunan. Kita harus tetap bersama, pintapku. Tetapi ketika malam mendekat, salah satu dari kami, sebut saja Dimas, teman tambahan yang bergabung di hari kedua, mulai menunjukkan tanda-tanda putus asa yang lebih nyata. Matanya layu, suaranya serasa menelan kata. Dalam gelap tempo hari, dia berbicara tentang pulang. Bukan hanya pulang ke base camp, tapi pulang sendirian, tanpa kami. Malam itu, kami mendirikan tenda hampir tergasa-gasa di tempat yang kurang ideal, di bawah pohon yang rantingnya menggantung rendah. Tenda kami yang sebelumnya robek menjadi semakin rentan. Lembaran kainnya mengeluarkan bunyi yang tidak biasa setiap kali angin menyapu. Dimas duduk terpekur, matanya kosong, dan di antara kami terdapat jurang tak kasat mata yang semakin lebar. Dia berbisik di telingaku, "Aku nggak kuat kalau harus terus di sini. Rasanya seperti ada yang ikut." Ucapannya seperti pengakuan yang menekan. Aku merasakan panik yang dingin merayap ke tenggorokan. Di tengah malam, suara-suara meningkat. Sekarang bukan lagi bisikan, tapi napas, langkah, sabuan kain. Suatu ketika, sesuatu menggores di sisi tenda. Suara seperti kuku atau ranting yang diseret. Semua pada intinya terdiam. Dimas akhirnya mengambil keputusan yang membuat kami semua terkejut. Dia berusaha membuka resleting tenda dan berjalan pergi. "Aku gak bisa lagi," katanya datar. Aku meraih lengannya menahan, tapi dadanya naik turun seperti orang yang sudah lama menahan air mata. Sari menangis, suaranya pecah. Rian berusaha merangkul Dimas, namun genggaman itu lepas seperti es. Dalam beberapa detik yang terasa seperti jam, Dimas sudah menjauh, berjalan dalam kegelapan tanpa senter, menyisakan jejak yang samar. Kami berlari mengejarnya, terlambat.
Jejak Dimas menghilang beberapa puluh meter dari tenda. Tanah seolah mengembalikan jejaknya secepat ia melangkah. Kami memanggil namanya, menyalakan senter, berteriak hingga suara kami pecah. Namun tidak ada jawaban, hanya gema yang memutar balik. Jantung kami berdetak seperti gendang perang. Ketika kami akhirnya menemukan jaketnya yang tercecer dekat semak, napas kami tersenggal. Di sekelilingnya ada bekas-bekas. Kain putih terikat di ranting, kelopak bunga, dan sebuah batu yang disusun seolah menandai titik. Keputusan Dimas merusak keseimbangan mental kami. Malam berikutnya penuh kecemasan, kami berjaga bergantian, mata tidak pernah benar-benar terpejam. Setiap gerakan dari luar membuat tubuh kami kaku. Aku melihat bayangan yang bergerak cepat di antara pohon. Bukan manusia, bukan hewan yang kukenal. Sari sering mendesas di tengah tidur, mengulang-ulang satu kalimat yang tak bisa dipahami. Rian, yang biasanya pendiam, kini lebih sering menatap kosong ke arah kompasnya, seakan mencari jawaban pada jarum yang terus berputar. Di puncak kelelahan itu, terjadi lagi sebuah insiden. Salah satu tenda kami tercabik, bukan robek karena gesekan, melainkan ada lubang yang terlihat seperti dicakar dari luar. Kami menemukan serat-serat kain yang menempel di ranting, seolah ada sesuatu yang menyentuhnya dengan sengaja. Di dekat lubang itu, ada satu kain putih kecil dililitkan pada tiang tenda, dan di atasnya ada selembar daun yang dilipat rapi. Rasa dingin melintasi tulang belakang kami. Seseorang atau sesuatu telah mendekat. Malam-malam di Argopuro membuat batas-batas realitas kami menjadi kabur. Di siang hari, kami berusaha berpikir logis. Di malam hari, segala sesuatu berujung pada perasaan yang tidak dapat dijelaskan. Kami mulai melihat pola. Benda-benda kecil itu muncul di sekitar kami, suara-suara mengikuti langkah kami, dan unsur paling menakutkan, mimpi-mimpi yang semakin nyata. Sari mulai menceritakan mimpinya yang berulang. Seorang wanita tua dengan mata kosong yang berdiri di persimpangan jalur menepuk bahu Sari lalu menunjuk ke arah tertentu. Ketika Sari bangun, tangan wanita itu terasa seperti bekas hangat di bahunya. Kami tahu hal-hal seperti ini bisa merusak akal. Ketika kelelahan fisik bertemu tekanan psikologis, otak mulai mengisi kekosongan dengan hal-hal yang menakutkan. Tapi ada bagian dari kami yang menolak menamainya sekedar ilusi. Ada jejak nyata, ada benda yang bisa kami pegang, ada lubang pada tenda. Hutan ini tidak segera berbisik, ia bertindak. Dan semakin kami bertahan, semakin hutan itu tampak ingin menunjukkan kita bukan siapa yang memimpin. Pada pagi yang penuh kabut lagi, tetapi kabut kali ini lebih tebal, seperti gulungan kain raksasa yang menutup kami dari dunia luar. Kami berdiri di tempat yang sama di mana menjadi saksi boneka usang melihat ke arah di mana Dimas menghilang dan menyadari satu hal yang memotong seperti pisau. Kita bukan lagi sekedar pendaki. Kita telah terkait dengan cerita yang hidup di dalam hutan ini, cerita yang menuntut sesuatu darimu, entah perhatian, entah penembusan, entah kehadiran. Saat kami menatap satu sama lain, kami tahu Setelah Dimas menghilang, sesuatu dalam diri kami terkoyak. Bukan hanya rasa kehilangan, itu sudah jelas, tapi juga kesadaran getir bahwa hutan ini tidak sekadar acak. Ia punya cara menghitung langkah kami, memilih siapa yang harus ditunda, siapa yang harus diuji. Pagi itu kami bangun dengan mata yang merah, badan yang kaku, dan kepala yang penuh pikiran gelap. Sari menutup matanya beberapa saat lebih lama, memaksa napas panjang seolah menelan udara pagi sebagai penetral rasa takut. Rian berdiri diam menatap ke arah semak tempat jaket Dimas ditemukan, lalu menatap kompas yang jarumnya masih berputar seperti orang bingung. Kami memutuskan untuk melanjutkan, bukan karena berani, tetapi karena tidak punya pilihan. Bertahan di tempat itu menunggu sesuatu yang mungkin kembali, bukanlah pilihan. Kami menata ransel, memeriksa perlengkapan sekedarnya. Beberapa barang Dimas tertinggal, termasuk botol air yang kini terasa seperti bukti sebuah kehilangan. Saat kami berjalan, hutan menyambut dengan keheningan yang kadang terasa lebih pekak daripada malam. Suara kaki kami sendiri menjadi lebih keras, seperti menandai kehadiran yang tak diinginkan. Jalur hari itu menurun curam, akar-akar menonjol seperti tulang dan tanahnya licin oleh lumut. Matahari berusaha menembus, tapi cahaya yang masuk seperti terpecah dan teredam. Kami mengikuti aliran sungai kecil yang seharusnya menjadi penanda jalan. Namun semakin kita mengikuti, suara air seakan menjauh. Ketika kami menoleh, aliran tampak berputar ke arah lain. Sari menunjuk sesuatu di antara bebatulan. Batu-batu kecil tersusun rapih membentuk panah yang menunjuk ke tepian yang bukan jalur. Di dalam hati ada perasaan bahwa panah itu sengaja dibuat agar kita keluar dari rute. Kami berdiskusi singkat, ikuti sungai, kata Rian tegas, tapi ragu aci masih tergambar di matanya.
Aku merasakan keraguan itu juga, namun sesuatu mendorongku untuk berkata, kita ikuti saja, tapi hati-hati. Kami mengambil keputusan yang terlihat paling aman. Tetap dekat dengan air, namun jangan mengikuti panah batu. Langkah kami lebih lambat, napas lebih pendek. Di sore hari kabut turun lagi. Saat kabut makin tebal, semua suara berubah, daunnya bergesek terdengar seperti bisik yang melintas cepat. Lalu kami mendengar nyanyian, bukan tawa seperti dulu, bukan sekedar bisik, melainkan suara wanita yang bernyanyi perlahan, melengking dan mendayung. Suara itu datang dari jauh tapi arah tidak jelas. Suara itu membuat sendi-sendiku dingin. Nyanyian itu bukan melodi manusia biasa, melainkan seperti lagu yang mengulang sebuah nama yang tak pernah ku kenal, berulang-ulang hingga menempel di kepala. Sari menunduk, menutup telinga, lalu berkata, kita jangan dekat-dekat sana. Matanya berkilat takut. Rian menggenggam senter lebih kuat, napasnya tak beraturan. Kami berjalan menjauh dari sumber nyanyian, namun setiap langkah seperti menarik kita kembali. Jejak kaki yang kita coba tinggalkan seolah-olah kembali kepada kita. Di salah satu tikungan, kami menemukan tenda kecil robek, bukan tenda kami. Lembaran kainnya penuh bercak tanah, dan di sampingnya ada piring kecil yang berisi dedaunan dan sekuntum bunga melati Melayu. Aroma melati itu menusuk, manis dan menyayat di saat bersamaan. Di dekat tenda itu ada tulisan pada kulit pohon, sesuatu yang diukir dengan benda tajam. Kami mendekat dan huruf-hurufnya samar, seperti pola yang dibuat berulang oleh orang yang gelisah. Jangan, titik, bagian tengahnya terhapus atau terkubur lumut. Rian mencoba menebak, jangan mendekat. Aku tak bisa membaca seluruhnya, namun hanya melihat kata pertama itu membuat dahiku berkerut. Siapa yang menulis itu? Ada rasanya bahwa kami bukan orang pertama yang mencoba melawan sesuatu di hutan ini. Matahari hampir tenggelam ketika kami tiba di sebuah lapangan kecil yang dikelilingi pohon pinus tua. Di tengahnya, sebuah batu menonjol seperti altar kecil. Sekitar batu itu ada lebih banyak tanda, kain putih, kerang, bunga, dan boneka-boneka kecil yang serupa dengan yang kami temui sebelumnya. Kami berdiri di tepi lapangan, hampir tidak berani mendekat. Sari merasakan sesuatu dan mengambil langkah mundur. Kita harus lewat sini, gumam Rian, tapi suaranya berbeda, lebih patah. Sebelum kami melintasi lapangan, hal aneh terjadi. Kamera kecil yang kupakai sejak awal, yang berisi beberapa rekaman, bergetar di dalam ransel dan tiba-tiba menyala sendiri. Lampu indikator berkedip dan layar kecilnya menampilkan rekaman singkat. Sosok tipis berdiri di batas lapangan, menghadap ke arah kami. Sosok itu tidak bergerak, hanya seperti menunggu. Di rekaman itu, aku bisa melihat bayangan yang samar. Sebuah kepala tertutup kain dan di tanah di depannya ada susunan batu-batu kecil seperti penandaan. Tanganku menegang, aku meraih ransel untuk mematikan kamera, tapi tombolnya macet. Dalam beberapa detik yang terasa panjang, rekaman itu berhenti sendiri dan layar menjadi gelap. Kami bertiga saling berpandangan, bisikan di hutan seakan menjadi lebih dekat. Kami memutuskan berputar jauh menghindari lapangan itu, memilih jalur sempit yang menembus pepohonan lebat. Namun malam menjelang lebih cepat daripada biasanya. Langit menipis seperti kain yang direnjangkan. Di antara pepohonan kami melihat bayangan bergerak, bukan jelas seperti manusia, tetapi dibentuknya seperti siluet yang menempel pada batang pohon. Kadang ia berdiri, kadang ia membungkuk seperti mengamati. Rian berbisik, jangan menatapnya langsung. Kata-katanya membuat bulu kuduku semakin berdiri. Kami berhenti untuk beristirahat di sela akar besar. Saat duduk, aku memperhatikan sesuatu di dekat akar. Tapak-tapak kecil mengelilingi akar itu, membentuk lingkaran kecil, dan di tendanya selembar kain merah yang sudah pudar. Kain itu tidak seperti kain putih yang biasa kami lihat. Warnanya hangat, hampir seperti darah yang sudah kering. Mual menggerogoti perutku, aku menyentuh kain itu dengan hati-hati. Di bawahnya ada potongan kayu kecil berbentuk kalis. Sari menarik napas panjang dan menutup matanya. Ini bukan permainan, bisiknya. Kita harus keluar dari sini secepatnya. Kami mengangkat ransel dan berusaha melangkah pelan, namun seolah-olah hutan itu tidak suka dengan niat kami untuk cepat. Angin bertiup tiba-tiba membawa aroma asap dan bau tanah basah. Dari kejauhan suara berdap kaki, bukan kami mendekat. Kami menyingkat cabang-cabang, mencoba mengintip sumber suara. Di bawah cahaya remang, kami melihat bayangan melintas cepat. Mereka bukan manusia, atau setidaknya setengah manusia. Beberapa tampak segini kurus hingga nampak seperti tulang berbalut kain. Beberapa terlihat seperti anak-anak, namun gerakannya terlalu kaku. Mereka menoleh soal merasakan kami, lalu melesat menghilang ke dalam kegelapan. Semua sensa kami menegang. Ketegangan mencapai puncak ketika Sari berteriak pelan, suara yang bukan teriakan biasa, melainkan jeritan dari tempat terdalam.
Aku dan Lian melari ke arahnya. Dia menunjuk ke arah sebuah semak di mana kain putih tergulung seperti pita. Di balik semak itu sesuatu bergerak cepat. Ketika kami menyingkap, yang kami temukan bukan makhluk biasa, melainkan sebuah sosok yang mirip dengan manusia, tapi wajahnya tertutup rapi dengan kain basah. Dia terbungkus dan seolah-olah masih hidup. Tangan Sari gemetar saat menyentuh kain itu, dan seketika kain itu terlepas sedikit. Sebuah wajah pucat memuncul, bermata tertutup, mulut setengah terbuka seperti orang mengelap napas terakhir. Wajah itu bukan Dimas, bukan teman yang kami kenal. Wajah itu tampak kosong, seperti topeng yang dipahat buruk. Kami mundur beberapa langkah, perut kami terasa luruh. Kita harus pergi dari sini sekarang, desak Rian. Namun sebelum kami bergerak, sosok itu menoleh perlahan dan suaranya ketika keluar bukan suara manusia. Sebuah hembusan panjang yang terdengar seperti angin yang melewati celah. Di saat itu mungkin karena panik atau karena naluri, aku menyalakan senter dan memutar mejak itu secepat mungkin. Bunyi shutter kamera memecah nayam. Makhluk itu menjelit panjang, suara yang memecah dan menempel telinga kami. Dia berangkit, gerakannya cepat namun aneh, seperti darat dari yang tak sinkron, lalu melesat menjauh dan lenyap ke dalam kegelapan. Kami berlari, langkah kami kacau, akar dan batu menghampas setiap usaha. Di belakang kami, suara-suara mengikuti, tertawa, menangis, atau mungkin kombinasi keduanya. Rian yang biasanya lebih tenang kini terdengar seperti orang yang menjerit di antara napas. Cepat, jangan lihat ke belakang. Kami mengikuti, napas tertenggal, hati serasa remuk. Dalam kegelapan, aku merosot ke tanah, tersandung akar, dan saat menoleh, melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Di pohon sebelah ada coretan yang ditores dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Huruf besar, terburu-buru, jangan bawa pulang. Pesan itu membuat segala sesuatu terasa lebih buruk. Apa yang dimaksud bawa pulang? Apakah benda-benda kecil, kain, boneka, atau bahkan jiwa yang kami lihat? Kami tidak tahu, dan ketidaktahuan itu lebih menggerogoti daripada apapun. Kami tidak berani berhenti sampai suara air yang kami cari terdengar kuat lagi, tanda bahwa kami masih dekat dengan jalur aman. Ketika akhirnya suara air menemani langkah kami memutuskan bermalam di sebuah cekungan kecil dekat dengan aliran itu, jauh dari lakangan batu dan altar. Kami menata tenda tercepat, berusaha menata napas yang masih berdebar. Namun malam itu menolak memberi kami ketenangan. Sepanjang malam, adik tetukan lembut pada kain tenda. Bukan satu, bukan dua, melainkan ritme panjang yang terasa seperti orang mengetuk pintu rumah di pagi hari. Kami tidak membuka resleting. Kami tahu membuka sama saja memanggil sesuatu. Adik-adik itu kami saling menggenggam tangan sampai sendi-sendi terasa kaku. Sari tiba-tiba menangis dalam tidur mengucapkan kata-kata yang tak jelas. Rian menahan napas, matanya menyipit menatap kegelapan. Aku menutup mata dan mencoba memaksa tidur, tetapi mimpi datang dengan wajah yang asing. Sebuah ladang kecil, boneka yang dibuang, seorang wanita menatap kosong, dan kemudian aku terbangun dengan rasa bahwa sesuatu telah menyentuh kepala aku. Pada dini hari, saat angin berhenti sebentar dan dunia menjadi sangat sunyi. Sunyi yang bukan hening alami, melainkan sunyi penuh maksud. Di kejauhan aku melihat saya kecil bergerak, bukan dari senter kami. Layar sebagian api kecil yang menari antara pepohonan. Saya itu bergerak teratur seperti orang yang berjalan sambil membawa nyala, atau seperti jejak yang ditunjukkan oleh entitas. Aku tahu dengan kepastian yang membuat seluruh tubuhku dingin bahwa jalur kami besok bukan lagi soal fisik, memilih kiri atau kanan, naik atau turun. Ini soal memilih apa yang mulai kami bawa keluar dari hutan ini dan apa yang harus kami tinggalkan. Dalam hati ada firasat buruk, hutan ini tidak akan melepaskan begitu saja. Pagi itu, udara terasa dingin dan berat, bahkan lebih dingin dari malam sebelumnya. Kabut tebal menutupi seluruh area perkemahan kami di tengah hutan Argopuro. Embun menggantung di tali tenda, menetes perlahan ke tanah yang lembab. Suasana begitu sunyi, hanya terdengar bunyi tetes air dan sesekali kicau burung yang terdengar jauh di balik kabut. Aku bangun paling dulu, dan jujur saja, semalaman aku hampir tidak tidur. Suara bisikan yang muncul-muncul hilang sejak dini hari membuatku tidak bisa memejamkan mata dengan tenang. Suara itu pelan, seperti perempuan yang berbisik dari luar tenda, samar dan menggoda. Aku sempat berpikir itu hanya angin, tapi entah kenapa kadang terdengar terlalu jelas. Seolah-olah seseorang memang sedang berusaha memanggil namaku. Ketika aku keluar tenda, aku melihat Andi duduk di dekat api unggun yang sudah mati. Ia menatap kosong ke tanah, matanya sayu dan bibirnya kering. "Gak bisa tidur juga?" tanyaku pelan. Ia hanya menggeleng lalu berbisik,
Aku mimpi. Mimpi apa? Aku mimpi ketemu orang, perempuan, rambutnya panjang banget, bajunya putih lusuh. Dia berdiri di tengah hutan dan bilang jangan jalan ke arah barat. Katanya jalannya bukan jalan manusia. Aku merinding mendengarnya. Bukan cuma karena detail mimpinya yang menyeramkan, tapi karena malam sebelumnya aku juga mendengar suara yang datang dari arah barat jalur kami. Tak lama kemudian yang lain bangun. Wajah mereka sama, pucat, letih, dan murung. Ternyata bukan cuma Andi yang mimpi aneh. Dito mengaku sempat bermimpi tersesat sendirian di hutan dan dikejar bayangan hitam besar. Sedangkan Farhan yang biasanya paling santai mengaku mendengar suara tawa kecil di dekat telinganya tengah malam. Kami sepakat untuk tetap lanjutkan perjalanan, walau suasana pagi itu benar-benar tidak enak. Jalur mulai menanjak dengan vegetasi yang semakin rapat. Cahaya matahari susah menembus ranting-ranting pohon yang menjulang tinggi. Kami berjalan beriringan, tapi tak ada satupun yang bicara. Hanya suara langkah kaki di tanah lembab dan napas berat yang menemani. Sekitar 2 jam berjalan, tiba-tiba GPS yang kami bawa mulai menunjukkan arah yang aneh. Garis rute yang seharusnya lurus malah tampak berputar balik. Kompas juga ikut berputar tanpa arah. Jarumnya bergetar tak tentu. Kami berhenti, bingung. Baterainya gak habis kan? Tanya Dito. Enggak, ini kayaknya error aja, jawabku sambil menatap layar yang makin aneh. Kami coba membuka peta manual dan mencocokkan dengan patokan sekitar. Tapi anehnya, pohon-pohon di sekitar kami terasa asing. Seolah-olah kami belum pernah melewati tempat ini sebelumnya. Padahal harusnya kami masih di jalur utama. Farhan mulai terlihat gelisah. Ia menatap sekeliling sambil menggigit bibir. Gue ngerasa dari tadi ada yang ngikutin, katanya pelan. Aku menelan ludah. Ngikutin gimana? Kayak langkah kaki lain di belakang kita. Pas kita berhenti, dia juga berhenti. Kami menoleh hampir bersamaan. Hutan di belakang kami tampak sunyi, tapi memang terasa ada sesuatu, seperti mata yang mengintip dari belek pepohonan, menatap diam tapi tajam. Aku berusaha menepis pikiran itu, tapi bulu kuduku berdiri tanpa bisa dikendalikan. Kami melanjutkan langkah lebih cepat, tapi semakin cepat kami berjalan, semakin terasa ada bayangan yang mengikuti. Sesekali aku menoleh dan hampir yakin melihat siluet seseorang di kejauhan, putih, samar, dan tidak bergerak. Tapi setiap kali aku coba menatap lebih jelas, kabut menelan sosok itu begitu saja. Menjelang sore, kabut makin tebal. Jalur tanah di depan kami bercabang 2, padahal di petanya ada 1. Kami terdiam, tidak tahu harus ke arah mana. GPS tetap rusak dan kompas berputar gila. Akhirnya kami memutuskan mengikuti insting. Tapi baru beberapa langkah, Andi berhenti mendadak. Gue lihat dia lagi, katanya gemetar. Siapa? Tanyaku cepat. Perempuan di mimpi gue, dia berdiri di situ, katanya menunjuk ke arah pohon besar di depan kami. Kami semua menatap ke arah yang dia tunjuk. Awalnya tidak terlihat apa-apa, tapi ketika kabut bergeser sedikit, benar, ada sosok di situ, putih, berdiri diam, tidak bergerak. Rambutnya panjang menutupi wajahnya. Aku ingin pura-pura tidak melihat, tapi tubuhku membeku. Farhan langsung berteriak, "Lari!" Dan kami semua serentak menuruni jalur tanpa pikir panjang. Langkah kami terburu-buru, suara ranting patah bersahutan, napas tersenggal. Tapi di tengah lari itu, aku sempat mendengar suara yang membuat darahku berhenti mengalir. Suara tawa pelan, nyaring dan menggema, seperti berasal dari segala arah. Kami terus berlari hingga kabut mulai menipis. Akhirnya kami berhenti di area datar kecil di tepi jurang. Napas tersenggal, tubuh gemetar. Kami tak berkata apa-apa cukup lama, hanya saling memandang dengan mata yang ketakutan. Andis duduk lemas, menunduk. Dia bukan mimpi, dia beneran ada, katanya pelan. Tak ada yang menjawab, karena dalam hati kami semua tahu
apapun yang mengikuti kami di Argopuro ini, itu bukan sekedar mimpi. Dan entah kenapa, perasaan itu seperti hanya permulaan. Kami tidak melanjutkan perjalanan hari itu. Setelah kejadian sosok putih yang muncul di tengah kabut, tenaga dan mental kami benar-benar terkuras. Tidak ada yang berani bicara soal apa itu, tapi semua tahu kami baru saja melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Kami mendirikan tenda di area datar yang sedikit terbuka, tak jauh dari jalur. Meskipun tempat itu terasa tidak nyaman, setidaknya kami bisa beristirahat sejenak. Matahari perlahan tenggelam di balik kabut yang tak kunjung hilang, meninggalkan cahaya jingga redup di langit. Suara serangga mulai terdengar, tapi entah kenapa malam itu suara hutan terasa berbeda. Tidak seperti biasanya. Suara-suara itu terdengar seperti berbisik pelan, seperti ada banyak orang yang sedang berbicara jauh di antara pepohonan. Andi duduk di depan tenda sambil memeluk lutut. Matanya kosong, wajahnya pucat. Ia belum bicara banyak sejak kejadian tadi siang. Sementara Dito menyalakan api unggun kecil, mencoba mencairkan suasana. Tapi api itu justru terlihat muram, redup, seperti enggan menyala terang. Kayaknya kita harus turun besok pagi, kataku pelan. Farhan mengangguk cepat. Gue setuju, jalur ini udah gak beres. GPS rusak, kita muter-muter. Sekarang, ini semua. Dito menatapku. Tapi kita masih jauh dari pintu keluar. Kalau salah ambil jalur, malah bisa tambah tersesat. Aku menarik napas dalam-dalam. Ya, tapi kalau kita terus di sini, gue takut bukan cuma jalannya yang bikin kita nggak pulang. Suasana hening lagi. Angin malam berhembus, membawa bau lembab dan tanah basah. Aku melihat ke arah pepohonan, dan sumpah, aku merasa seperti ada bayangan di antara mereka. Tidak bergerak, hanya berdiri, seolah mengintai. Kami akhirnya masuk ke dalam tenda masing-masing. Dito dan Farhan di satu tenda, aku bersama Andi di tenda lain. Di dalam tenda, udara sangat dingin. Aku menyalakan senter kecil, cahayanya menyurut lembut ke dinding kain. Sekitar tengah malam, aku baru saja terlelap ketika suara itu muncul lagi. Seperti suara ranting diinjak seseorang di luar tenda. Aku membuka mata, menahan nafas. Suara itu semakin jelas, mendekat perlahan. Aku melirik Andi. Dia juga sudah bangun, matanya membulat ketakutan. Lu dengar gak? Bisiknya nyaris tanpa suara. Aku mengangguk pelan. Ada yang jalan di luar. Kami diam. Hanya suara nafas kami yang berat. Lalu terdengar suara gesekan di dinding tenda, seperti seseorang menyentuh kain dari luar. Pelan, dari atas ke bawah. Aku refleks menyalakan senter dan mengarahkan ke dinding itu. Tapi tidak ada bayangan, tidak ada apa-apa. Hanya kain yang bergoyang sedikit. Gue keluar bentar, kataku, meskipun jantungku berdegup kencang. Andi menatapku tak percaya. Gila lu, jangan keluar sekarang. Tapi aku penasaran. Aku buka sedikit resleting tenda, mengintip keluar. Gelap. Kabut menutupi hampir seluruh pandangan. Hanya cahaya dari bara api yang sudah hampir padam. Tapi di antara kabut itu, aku melihat sesuatu bergelak, pelan, berayun ke kiri dan ke kanan. Seperti seseorang sedang berdiri memandangi kami. Rambut panjangnya menutupi wajah. Aku langsung menutup tenda lagi dan memegang bahu Andi. Dia di luar. Andi gemetar. Siapa? Aku tak bisa menjawab karena bahkan aku sendiri tidak yakin itu manusia. Beberapa detik kemudian dari tenda sebelah terdengar suara jeritan keras. Itu suara Dito. Kami langsung keluar menyalakan senter. Tenda Dito berguncang hebat dari dalam, seperti sedang ada sesuatu yang menarik dari luar. Dito, Farhan! Aku berteriak. Tidak ada jawaban. Aku dan Andi berlari ke sana, tapi tiba-tiba kain tenda itu sobek sendiri, seperti dicakar sesuatu dari dalam. Farhan merosot keluar dengan wajah penuh debu dan mata panik. Dia melihat sesuatu di dalam tenda, katanya terbata-bata. Aku menyorotkan senter ke dalam, tapi kosong. Tidak ada siapa-siapa, hanya sleeping bag dan peralatan berantakan. Mana Dito? Aku bertanya dengan cepat. Farhan menunjuk ke arah belakang tenda dengan jari gemetar. Dia lari ke arah hutan. Kami semua panik.
Tanpa pikir panjang, aku dan Andi mengejar menyorotkan senter ke arah pepohonan. Dito! Woi, balik! Tidak ada jawaban, hanya gema suara kami sendiri di antara kabut. Lalu samar-samar aku mendengar suara langkah di depan. Kami berlari ke arah itu, tapi langkah itu seolah menjauh setiap kali kami mendekat, seperti sedang dipancing. Tiba-tiba suara tawa kecil terdengar dari arah kanan. Pelan, tapi jelas. Suara perempuan. Dan tak lama kemudian muncul aroma yang sangat kuat. Bunga melati. Aku berhenti mendadak. Andi, lu cium gak? Andi mengangguk pelan. Iya, ini baunya sama kayak di mimpi gue. Kami memutar arah, tapi sebelum sempat berjalan, sinar senterku menangkap sesuatu di tanah. Kain putih kecil. Di atasnya ada bunga melati segar dan di tengahnya ada sesuatu yang membuat kami hampir muntah. Gigi manusia. Kami berdua mundur perlahan. Udah, kita balik ke tenda sekarang, kataku cepat. Tapi saat kami berbalik dari kejauhan, terlihat siluet seseorang berdiri di arah pepohonan. Tubuhnya kaku, tapi kepalanya miring ke satu sisi. Terlalu miring, seperti patah. Kami berlari sekuat tenaga kembali ke tenda. Farhan menunggu di sana, wajahnya basah dengan keringat. Dito belum balik. Aku menggeleng kepala. Dia hilang. Kami bertiga menunggu sampai pagi dengan tubuh menggigil, duduk saling menempel di depan api yang kami nyalakan kembali. Tak satu pun dari kami yang bisa tidur. Suara hutan malam itu penuh dengan bisikan, langkah samar, dan sesekali tawa kecil yang seperti mengejek kami dari kejauhan. Dan entah kenapa sejak malam itu, aku tahu kami bukan lagi pendaki yang hanya tersesat di hutan. Kami sedang ditekuti oleh sesuatu yang memang tinggal di sana di tengah hutan Argopuro. Pagi itu datang tanpa kehangatan. Tidak ada sinar matahari yang menembus kabut, tidak ada kicau burung yang menandakan kehidupan. Hutan Argopuro terasa seperti berhenti di antara dua dunia. Bukan siang, bukan malam. Hanya kabut tebal dan udara lembab yang menyesakkan dada. Aku, Andi dan Farhan duduk diam di depan sisa api unggun. Tak satu pun dari kami bicara. Mata kami kosong, pikiran melayang. Dito belum juga kembali. Kami mencarinya hingga fajar, berteriak sampai suara serak, tapi hutan seolah menelan semua panggilan kami tanpa gema. Dia gak mungkin jauh, kata Farhan pelan, hampir seperti meyakinkan diri sendiri. Aku menggeleng. Kita udah muter dari tadi malam sampai subuh, gak ada jejak. Andi menunduk, tangannya gemetar, matanya merah. Gue rasa dia gak hilang, dia diambil. Aku menatapnya tajam. Jangan ngomong gitu. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu apa yang Andi bilang mungkin benar. Karena hutan ini sudah tidak terasa seperti hutan biasa. Kami berkemas perlahan, menyalakan GPS dan kompas yang masih rusak. Jarumnya berputar tanpa arah, dan peta di layar hanya menunjukkan garis melingkar yang tak berujung. Tapi kami tidak bisa berdiam diri. Kami harus turun, apapun yang terjadi. Kami mulai berjalan menembus kabut. Jalur di depan tampak sama seperti kemarin, tapi rasanya aneh. Setiap langkah terasa seperti kembali ke tempat yang sama. Pohon-pohon tinggi dengan lumut tebal, batu besar di pinggir jalur, bahkan akar yang melintang di tanah. Semuanya terlihat identik. Kayak dejavu, kumam Farhan. Aku berhenti, menatap sekeliling. Ini gak mungkin, kita tadi udah muter dari tadi malam sampai subuh, gak ada jejak. Andi menunduk, tangannya gemetar, matanya merah. Gue rasa dia gak hilang, dia diambil. Aku menatapnya tajam. Jangan ngomong gitu. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu apa yang Andi bilang mungkin benar. Karena hutan ini sudah tidak terasa seperti hutan biasa. Saat itu, hawa di sekitar kami berubah.
Angin berhenti dan hutan mendadak sunyi total. Tidak ada suara apapun, bahkan serangga pun tidak. Dan dalam keheningan itu terdengar sesuatu. Suara langkah pelan dari arah belakang. Langkah itu berat dan teratur. Semakin lama semakin dekat. Aku berbalik cepat menyorotkan senter, tapi tak ada apa-apa. Hanya kabut. Namun saat aku menoleh ke depan lagi, aku terpaku. Di antara pepohonan berdiri sosok Dito. Tubuhnya kaku, pakaiannya kotor, wajahnya pucat keabu-abuan, tapi matanya kosong. "Dito, astaga, lu di mana aja?" Seruku berlari mendekat. Namun sebelum aku bisa menyentuhnya, Andi menarik tanganku keras. "Jangan." Aku berhenti. Andi menatap sosok itu dengan wajah ngeri. "Lihat kakinya." Aku menyorotkan senter ke bawah dan darahku membeku. Kaki Dito tidak menapak tanah. Ia malah yang sedikit bergoyang pelan seperti ditiup angin. Farhan berteriak histeris, "Itu bukan Dito, itu bukan dia." Sosok itu perlahan tersenyum, senyum yang tidak manusiawi, terlalu lebar, bibirnya seperti hobek sampai ke pipi. Dan dari mulutnya terdengar suara pelan, suara tawa yang sama seperti malam sebelumnya. "Kalian belum waktunya pulang." Kami serentak mundur. Aku meraih tangan Andi dan Farhan. "Lari!" Kami berlari menembus kabut, tidak peduli arah. Danting-danting mencakar wajah. Tanah licin membuat kami beberapa kali jatuh, tapi kami terus lari tanpa henti. Suara langkah itu atau apapun itu mengikuti jeblakan, berirama dengan nafas kami yang tersengal. Tiba-tiba Farhan menjerit, "Ar!" Aku menoleh, dia terjatuh ke tanah, kakinya terjerat akar. Aku berlari menghampiri, tapi saat ku pegang tangannya, aku melihat sesuatu mencengkram pergelangan kakinya. Tangan pucat, dingin, dengan kuku panjang seperti cakar dari bawah tanah. Aku berteriak, menariknya sekuat tenaga. "Adi, bantuin gue!" Kami berdua menarik Farhan sampai akhirnya genggaman itu lepas. Tapi ketika kami berhasil menariknya, celananya sobek dan di kulit kakinya ada bekas luka panjang seperti dicagar. Kami terus berlari sampai temukan tanah lapang kecil yang agak terbuka. Di sana kami berhenti, terengah-engah, keringat bercucuran meski udara dingin menggigil. Andi terduduk lemas, wajahnya basah oleh air mata. "Gue gak kuat lagi. Ini bukan gunung, ini neraka." Aku menatapnya dengan berusaha tetap sadar. "Kita harus bertahan 1 malam lagi. Besok pagi kita turun apapun yang terjadi." Malam itu kami tidak membuat tenda. Kami hanya duduk bertiga di dekat api kecil, bergantian berjaga. Kabut masih menggantung, dan setiap kali aku menatap jauh, aku bisa melihat bayangan samar bergerak di antara pepohonan. Sekitar malam tengah, suara langkah itu datang. Kali ini dari segala arah, pelan tapi teratur. Gerek, gerek, gerek. Farhan menatap ke hutan dengan mata merah. "Aku gak tahan lagi. Aku mau keluar sekarang." Aku menahannya. "Gila, lu mau kemana? Gelap, kita bisa nyasar." Tapi dia sudah berdiri menatap arah kabut. Aku melihat cahaya di sana. Mungkin itu jalan keluar. Kami menoleh ke arah yang dia tunjuk dan benar saja, di balik kabut ada cahaya temaram seperti lampu senter. Tanpa pikir panjang, Farhan berlari ke arah itu. "Farhan, jangan!" Aku berteriak, tapi sudah terlambat. Cahaya itu perlahan menjauh, lalu padam. Dan sesaat kemudian suara jeritan panjang menggema di seluruh hutan. Jeritan Farhan, lalu sunyi. Aku dan Andi membeku di tempat, tak berani bergerak. Api unggun kecil di depan kami bergetar tertiup angin yang tiba-tiba muncul, membawa aroma melati dan suara bisikan lembut. "Tinggal 2.
Aku menatap Andi dan dia menatapku kembali dengan wajah yang sama pucatnya seperti kain tenda kami malam sebelumnya. Kami tidak berkata apa-apa, tapi dalam hati kami tahu kami baru saja kehilangan satu lagi. Dan sekarang hutan ini mulai menutup diri. Kami hanya bisa berpelukan diam sampai pagi, menunggu sinar matahari yang entah akan benar-benar datang atau tidak. Karena malam itu waktu seolah berhenti, dunia terasa asing, dan kami sadar malam itu mungkin memang tidak akan pernah berakhir. Pagi itu datang dengan wajah abu-abu. Tidak ada matahari, hanya kabut yang menebal seperti dinding. Aku dan Andi masih duduk di tempat yang sama, di tanah lembab yang mulai dingin sampai ke tulang. Api unggun sudah padam, tubuh kami kaku karena dingin dan ketakutan. Kami sudah tidak tahu waktu, rasanya seperti berhari-hari di tempat ini. Tapi arloji di tanganku justru berhenti di pukul 3.12 sejak malam tadi. Andi menatap jam tangannya juga, lalu menatapku dengan mata kosong. "Waktunya berhenti," katanya pelan. Aku tidak menjawab. Aku terlalu lelah untuk mencoba memahami semua yang terjadi. Dito menghilang, Farhan menjerit dan tak pernah kembali. Dan sekarang hanya kami berdua. Aku mencoba menyalakan GPS lagi, tetap error. Kompas pun berputar terus, jarumnya tak pernah diam. Tapi saat aku mengangkat pandangan, aku melihat sesuatu yang berbeda. Di kejauhan, di antara kabut, ada celah cahaya kecil, seperti pancaran sinar matahari menembus sela pepohonan. "Andi, lihat, mungkin itu arah turun," kataku cepat. Ia ragu. "Jangan-jangan kalau kita diam di sini, kita mati juga." Kami akhirnya berjalan ke arah cahaya itu. Langkah kami pelan, hati-hati. Hutan tampak semakin sepi. Tidak ada suara apapun, bahkan angin pun tidak terasa. Setiap kali kami berjalan beberapa meter, suasananya seperti berubah. Suhu makin dingin dan bau tanah berganti menjadi aroma melati bercampur darah besi. Sampai akhirnya kami menemukan jalan setapak sempit di antara dua batu besar. Di sana, tanahnya kering, tidak ada lumut, seolah jalur itu tidak tersentuh waktu. "Ini bukan jalur yang tadi, bro," kata Andi pelan. "Aku tahu," jawabku, "tapi kita nggak punya pilihan." Kami masuk ke jalur itu. Awalnya hanya terasa seperti jalan menurun biasa, tapi makin lama aku merasa aneh. Pepohonan di sekitar semakin rapat, tapi bentuknya tak seperti pohon biasa. Batangnya melengkung, kulitnya seperti kulit manusia. Dan di beberapa tempat, aku melihat sesuatu menempel di batangnya. Potongan kain, tali, bahkan potongan kecil tulang yang tergantung seperti hiasan. Andi mulai panik. "Gue nggak suka tempat ini. Ini bukan jalur manusia, bro. Ini jalur yang cewek itu bilang di mimpi gue." Aku berhenti menatapnya. "Jalur ke barat?" Dia mengangguk. Dia bilang itu jalan yang bukan buat kita. Aku ingin mundur, tapi suara itu datang lagi. Suara tawa kecil, jauh, bergema di antara pepohonan. "Lanjutkan, tinggal sedikit lagi." Kami berdua membeku. Lalu di depan sana muncul sesuatu. Sosok perempuan berbaju putih lusuh, rambut panjangnya menutupi wajah, berdiri di tengah jalur menurun. Ia tidak bergerak, tapi perlahan mengangkat tangannya, menunjuk lurus ke arah kami. Aku memegang tangan Andi erat-erat. "Jangan lihat matanya, jangan tatap dia," bisikku. Tapi Andi tidak menjawab. Ia justru menatap sosok itu, seolah terpaku. "Andi!" Aku mengguncangnya, tapi tubuhnya kaku. Mulutnya bergerak pelan, menggumamkan sesuatu. "Dia manggil gue." Sebelum aku sempat menariknya, Andi berjalan ke depan. Langkahnya pelan tapi pasti. Aku menjerit memanggilnya,
Tapi suaraku seolah tertelan kabut. Dan saat Andi hampir sampai di depan sosok perempuan itu, kabut di sekitar mereka berputar membentuk pusaran seperti asap. Dalam sekejap, keduanya lenyap, hilang begitu saja. Aku jatuh berlutut. Napasku tersenggak. Aku sendiri. Untuk pertama kalinya aku sadar tidak ada jalan pulang dari sini. Tapi aku terus berjalan, karena berhenti berarti mati. Jalur itu makin curam, bau melati makin kuat, disertai suara langkah yang mengikuti belakang. Setiap kali aku menoleh, tidak ada siapapun, tapi langkah itu selalu ada. Sampai akhirnya aku tiba di tepi jurang. Di bawah sana terlihat cahaya, entah dari mana. Cahaya hangat seperti matahari sore. Aku menangis melihatnya. Itu pasti pintu keluar, pikirku. Aku menuruni lereng itu dengan sisa tenaga. Tapi semakin aku mendekat, aku mulai mendengar suara lain. Suara-suara pelan seperti bisikan dari banyak orang. Bali, ini bukan buatmu. Kamu salah jalan. Aku berhenti. Cahaya di depan mataku bergetar seperti bayangan air. Dan tiba-tiba aku sadar sesuatu. Bau melati tadi berubah menjadi bau busuk menyenghas seperti daging busuk yang lama terkubur. Aku mundur perlahan, tapi tanah di bawah kakiku runtuh. Aku terjatuh, berguling ke bawah lereng. Saat berhenti, aku membuka mata dan dunia di sekelilingku berubah. Hutan yang tadi penuh kabut ini tampak kering dan gelap. Pohon-pohon tidak lagi hijau, melainkan hitam dan hangus. Langit berwarna merah tua. Dan di antara pepohonan ada ratusan sosok berdiri diam. Bayangan manusia tanpa wajah, hanya tubuh gelap yang menatap ke arahku. Suara itu datang lagi, kali ini dari belakangku. Kau sudah sampai. Aku menoleh perlahan. Di sana berdiri perempuan berbaju putih itu. Wajahnya sekarang jelas terlihat. Pucat, matanya hitam pekat tanpa bola mata. Dan senyumnya terlalu lebar untuk wajah manusia. Ia melangkah mendekat. Temanmu sudah di sini. Sekarang giliranmu. Aku mencoba mundur, tapi tanah di belakangku lenyap. Jurang menganga, dan sebelum aku sempat menjerit, tubuhku terjatuh ke dalam kegelapan yang dalam dan dingin. Entah berapa lama aku pingsan. Saat sadar, aku sudah di bawah lereng dengan tubuh penuh luka. Langit kembali abu-abu, kabut menipis. Semua terasa seperti mimpi buruk yang panjang. Aku berjalan terpincang-pincang hingga akhirnya menemukan sekelompok pendaki lain di jalur pos 2. Mereka menolong aku turun. Beberapa hari kemudian aku sadar di pos istirahat. Mereka bilang aku ditemukan sendirian, tanpa peralatan, dan berbicara sendiri sambil menyebut nama teman-temanku berulang-ulang. Saat aku bercerita pada tim evakuasi dan menunjukkan titik tempat kami mendirikan tenda, mereka saling pandang heran. Mas, kata salah satunya tetebelan, tempat yang kamu maksud itu sudah lama ditutup. Nggak ada jalur lewat situ lagi sejak 5 tahun lalu. Aku terdiam. Di tangan kiriku masih ada bekas tanah merah dan sisa bunga melati kering. Dan sejak hari itu, setiap kali malam tiba, aku masih sering mencium aroma yang sama. Bau melati segar yang tiba-tiba muncul di kamar, di dekat jendela. Kadang aku mendengar suara langkah pelan di luar pintu. Dan di antara kabut mimpiku, aku masih melihat mereka. Andi, Dito, dan Farhan berdiri di antara pepohonan Argopuro, memanggil namaku, meminta aku untuk kembali. Tapi aku tahu, jika aku menjawab panggilan itu, aku tidak akan pernah pulang lagi.